Dan karakteristik utama adalah untuk sekolahnya dia termasuk mandiri berubah atau mandiri berbagi. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke asesmen, singkat-singkat saja. Nah, implementasi kurikulum merdeka itu yang pertama paling aja standar prosesnya itu Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Jadi kalau ingin tahu cara pembelajarannya, terus metodenya, kemudian model pembelajarannya itu apa saja di kurikulum merdeka ada di itu. Permendikbud nomor 16 tahun 2022 untuk PAUD SD. Nah, itu dilihat. Membaca regulasi itu ada bagusnya Bu, jadi jangan gak bingung untuk melangkah. Saya seperti di Ibu Pais, Bu Umi, ya Umi Jawa Timur itu bilang, kalau ingin menguasai sebuah medan, maka peganglah regulasinya. Ingin menguasai pembelajaran, kuasai regulasi pembelajaran. Di sana sebenarnya sudah ada. Jangan kita bingung, oh apa ya guru merdeka aku mengajari, oh apa, tidak usah bingung. Regulasinya, regulasi diturunkan jadi pedoman. Seperti yang saya print tadi. Itu adalah turunan dari adanya regulasi. Kalau standar penilaiannya itu masih ikut yang di kurikulum 13 karena belum ada yang berubah. Karena memang standar penilaiannya sama. Cuma ada beberapa yang beda tentang diagnostik dan itu tadi strukturnya aja yang beda. Kemudian pembelajaran dan asesmennya. Nah, pembelajaran dan asesmen di kurikulum merdeka itu secara holistik Bu, berkesinambungan. Jadi kalau dulu kan kayak pembelajaran itu hanya di asesmennya hanya ngerjakan untuk mengukur berapa tingkat nilainya anak-anak nih. Kalau sekarang enggak, asesmen bisa dilakukan untuk merancang pembelajaran dan juga untuk mengukur tingkat prestasi anak juga mutu pembelajaran yang kita lakukan. Makanya di kurikulum merdeka sama seperti pembelajaran di kurikulum selanjutnya tetap ada 3. Ini ada kenangan kok apa sih tugasnya guru dalam regulasi waktu kurikulum 13 ya. Ketika saya ada wawancara guru teladan itu, saya masih ingat ditanyakan pengawas gini, apa sih tugasnya guru itu? Ya mengajar, masa mengajar. Memang kita tadi mengajar. Akhirnya coba yang sesuai dengan regulasi ini apa? Dan itu memang adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, itu adalah tugas dari guru sesuai dengan adanya di regulasinya. Sama kurikulum merdeka juga gitu, ada perencanaan. Nah, perencanaannya ini perencanaan pembelajaran itu adanya modul ajar. Yang kedua ada perencanaan di asesmennya. Nah, inilah asesmen diagnostik. Asesmen untuk mengetahui tingkat atau kemampuan anak di awal. Nah, ini sebenarnya saat ini dengan merancang diagnostik ini. Nanti pelaksanaannya ketika MPLS. Makanya guru kelas 1 kemarin kan diikuti apa? Diseminasi itu tadi. Itu dikenalkan cara untuk mengukur diagnostik. Sebelum adanya kemarin saya sudah membuat di sekolah saya asesmen diagnostik. Saya buka nggih. Kita coba disiapkan bahwa alat tulis sama boten jenengan. Kita coba dari jenengan. Sampun? Sudah siap? Oke. Sekarang kita lakukan penghitungan yang pertama. Saya berikan contoh yang kalau banyakkan jawabannya itu A dari 14 soal itu, maka indikator jenengan apakah sama seperti ini? Benar nggak? Misalkan jangan jawabnya A, C, benar nggak? Sesuai dengan jenengan nggak kalau jawab itu hasilnya kayak gini? A. Kebanyakan A-nya dari 14 soal, misalkan 10 soalnya A, KB. Ini berarti jenengan adalah indikatornya seperti ini. Pribadian jenengan seperti ini. Nah, berarti jenengan termasuk gaya belajar visual. Itu. Paham dari sini? Gampang kan? Jadi anak juga akhirnya mudah. Nah, setelah misalkan saya disuruh itu selesai buktikan. Nah, anak-anak sekarang kamu udah paham kan? Oh, yang jawab yang banyak kan A-nya. Berarti visual kamu tulis di bukumu visual. Nanti setelah jenengan semuanya sampai C, kan ada C ya. C itu dikumpulkan, saya rekap. Jadi itu hasil saya adalah asesmen diagnosis saya sebelum anak-anak masuk ke pembelajaran saya. Dalam. Iya. Iya. Berarti ketika kita membuat soal, kita kelompokkan. Nanti indikator A itu ketika banyak jawabannya A. Nanti
jawabannya harus kita kondisikan. Nah, mengetahui gaya belajar ini Pak, tidak hanya pada soalnya aja. Ketika metode pengajarannya, pelaksanaan belajarnya akan beda. Makanya ketika fleksibelnya kita mengajarnya kan kita berarti ini untuk kelas iki kok akean arek ae berarti harus ngajarnya dengan cara visual. Saya akan menontonkan video. Nah, artinya asesmennya lebih banyak digambar. Langsung menyajikan gambar misalkan ketika materi haji kan sekarang udah materi haji kan kelas 5. Akan saya tunjukkan misalkan tempat-tempat ibadah haji, misalnya tempat sa'i, tempat tawaf itu. Saya sebutkan ibadah yang dilakukan pada tempat-tempat ini. Kan visual, jadi beri banyak gambarnya. Gitu. Nah, ini yang selanjutnya B. Nah, banyak B-nya ini indikatornya. Nah, dia berarti termasuk gaya auditorial. Mendengar. Nah, senangnya akhirnya apa? Dia memahami materi melalui lagu. Nah, kita sering akhirnya karena guru itu adalah Wonder Man, Wonder Woman ya untuk perempuannya. Semua pun isok jadi penyanyi, isok kayak pengubah lagu, isok jadi apapun bisa guru itu. Memang itulah seorang guru hebatnya itu. Hebatnya seorang guru loh. Apapun ngarang lagu ya iso. Karena ngarang lagu misalkan dengan mau ngambil dari lagunya naik gitu kan bisa lari di sofa Marwa misalkan musiknya nggak ada buan sekarang cari aja lagu karaoke naik nah tinggal dengan tuliskan di slide misalnya jangan ngajar pakai slide teks lirik lagunya anak-anak sudah bisa lalu nanti jangan bukan tiap misalkan ada 10 materi ya di kelas 5 dibuat lagu semua dibukukan jadi karya jenengan sebagai salah satu profesionalitas guru itu masuk pada profesional 2 di BPKB bisa jenengan terbitkan jenengan bisa punya jariah yang butuh ini aku punya lagu-lagu kelas 5 mulai bab 1 sampai bab 10 ono kabeh nah bagus jadi bisa jadi best practice-nya pembelajaran PAI metode menyanyi melalui pembelajaran PAI mengubah lagu melalui lagu-lagu anak-anak gitu. Bisa jadi best practice masuk profesional 3 gitu kemarin Pak Slamet apa Pak best practice-nya Pak ya flashcard best practice-nya. Jadi kemarin yang PPKB kemarin produknya menghasilkan best practice. Nah, itu yang diinginkan Bapak kasih Kemenak Kota Surabaya untuk diseminasikan di tiap kecamatan hasil dari best practice-nya teman-teman yang sudah buat best practice. Nanti yang terbaik 3 akan ditampilkan di forum Kanwil. Jadi dia akan jadi narasumber di Kanwil. Best practice-nya itu. Ayo, monggo. Bisa kita buat muri seluruh GPI se-Surabaya punya best practice. Nah, kita awali. Bulan berikutnya. Iya. Oke. Ya, nanti saya akan konsultasi saya aturkan ke Pak Kasih Pak sekolilo mau mendahului Pak Kasih digelem ngiri tapi siap sanggune ae. Ya. Ya, siap sanggune ae. Kasih Kemenak. Iya, Kemenak. Oh, bukan kepala Kemenak ya, katanya kepala Kemenak. Kan yang membawa kita ada kasih payinya. Kan ini. Iya, logonya Kemenak. Iya, Hori Rezikin. Bapak senat kita. Hori Rezikin. Oke, Pak. Sertifikat bayar berapa sih? Kan harga ya, sertifikat bayar berapa? Ya, nanti kan saya tanyakan lagi. 20 apa 25 oke ya. Nanti kalau mau menghadiahkan sekalian ngundang Pak Nur. Biasanya Pak Nur hadiahkan bagian ini. Iya. Monggo kita besarkan acaranya kita Sekolilo boleh mengundang dari kecamatan lain loh. Pemasukan. Berarti bayar Pak. Pak. Ya iya, kok ganti sertifikat tuh, nyangkut Pak Nur Hadi. Bayar. Enggak apa-apa kan? Wong PPKB kemarin dimintain berapa? 200 loh. PGRI aja UNESA 200.
gratis karena katanya teman saya mereka itu kerjasama dengan dinas. Nah, di dinas itu ada program untuk PPKB. Dan di setiap mapel. Dan ini adik kita yang saya menjalankan dinas saya nak enak. Tambah konsumsi juga dikasih sama dinas. Berarti kan itu dari KKG kotanya. Nggih. Nah, ini loh, pengurus KKG monggo Pak Presi disondingan. Iya. Akar diam. Apa ini kok mesti nang mendingan nang hotel itu anu. Itu kali pos kamu. Ya, kembali sini ya. Yang C akhirnya adalah cara belajar kinestetik. Nah, di sini untuk kita presentasiin gaya belajar untuk laporan kita sebagai guru aja. Nah. Nih. Analisisnya ini, maknanya ini. Contohnya, jika jumlah anak yang jawab A 25 anak dari 30 siswa, maka persentase belajar dalam satu kelas adalah 3%. Maka seyogyanya guru membuat media atau metode belajar bersifat visual, misalkan dengan video atau gambar sesuai tema atau topik pembelajaran. Itu. Ini gunanya asesmen diagnostik kognitif. Ini contohnya.